Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Eh, Judulnya berbahagialah yang mati dengan berdiam dalam Tuhan saat kita hidup gitu. Judulnya seperti itu. Nah, ini saya coba mencari ini kebenaran hari ini hari Senin teman-teman, Senin pagi. Jadi kalau hari Minggu saya biasa tidak membuat vlog gitu. Jadi saya minggu itu off, cuman khusus untuk vlog pagi ini kayaknya ribet sekali teman-teman. Jadi saya sudah mulai berpikir dari mulai hari Sabtu dan Minggu apa yang saya mau sharingkan pada hari Senin ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap karena ini ada terdiri dari 3 kitab gitu di mana saling kait. Nah, ini saya mau coba pecah juga susah teman-teman. Jadi tolong kalau bisa lebih fokus dan kayaknya mudah-mudahan tidak membosankan karena saya khawatir sekali vlog ini menjadi panjang gitu, lebih panjang daripada biasa. Tapi saya tidak mengerti teman-teman karena memang biasanya saya bikin vlog itu hanya mengalir aja apa yang Tuhan taruh di hati saya, ya saya coba utarakan gitu teman-teman. Nah, ini garis besarnya saya sudah bikin draftnya. Nah, saya coba mulai dari saya dapat impresi dari Kitab Wahyu teman-teman. Kitab Wahyu pasal 14 ayatnya satu saja, cuma di ayat 13 teman-teman. Coba kita baca Kitab Wahyu. Kitab Wahyu teman-teman, Kitab Wahyu 14 pasal 14 ayatnya ayat 13. Nah, ini isinya teman-teman. Kalau kita baca ini bisa baru sadar teman-teman bahwa ada firman yang katakan seperti ini gitu. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ini supaya lebih enak ditangkapnya teman-teman, saya coba robah kata mereka itu dengan kita gitu, supaya jadi akhirnya kita yang mesti bisa koreksi sendiri gitu. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata roh, supaya kita boleh beristirahat dari jerih lelah kita, karena segala perbuatan kita menyertai kita gitu. Jadi Tuhan ajarkan sepertinya kita coba dalam hidup ini bagaimana caranya kita mati dalam arti kata berdiam diri di dalam Tuhan. Berdiam diri dalam Tuhan adalah ya bagaimana kita hidup tidak hanya mikirkan dari sisi duniawi saja, tapi sudah harus lebih juga mikirkan dari sisi rohani. Nah, Tuhan sadarkan di sini bahwa kita hidup ini sasaran utamanya apa teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti, akhirnya orang tidak mau berdiam diri, berjuang seperti orang duniawi. Kalau orang duniawi wajar-wajar saja gitu, dia dengan ulah seperti mereka seperti itu. Tapi kalau kita yang mengaku kita orang rohani, kita yang ikut percaya Tuhan, kita mau taat dengan perintah peraturan Tuhan. Nah, pertanyaannya apa sih perintah peraturan Tuhan gitu. Nah, ini yang saya mau coba gali teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih jelas teman-teman, supaya kita ngerti bahwa sasaran hidup kita ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi di dalam Kitab Wahyu ada kata-kata seperti itu, bahwa di dalam Tuhan itu terkadang kita malah harus mati. Ya berarti kita harus ada saat berdiam diri melakukan firman Tuhan gitu teman. Nah, untuk melakukan firman Tuhan ya harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan dulu gitu. Nah, ini yang kita akan bahas pagi ini gitu. Pada umumnya rata-rata orang hidup kalau kita perhatikan gitu, ya waktu usia 20-an nanti paling ditanya gitu oleh saudara kita atau teman-teman kita, sudah punya pacar belum gitu. Itu biasanya umurnya gitu, umur 20-an gitu akan ditanya seperti itu. Nanti waktu kita umur 30-an, kita juga pertanyaan rubah gitu. Ya, sudah nikah belum? Kan pasti pertanyaan gitu, kurang lebih 30 gitu. Nah, waktu kita umur 40, nanti pertanyaan berubah lagi, sudah punya anak belum gitu.
saat kita usia menginjak 40 tahun gitu. Nah, waktu kita bicara umur 50, pertanyaannya balik lagi, sudah punya cucu atau belum gitu. Nah, nanti kalau 60, bicaranya tentang penyakit kurang lebihnya Tuhan, teman-teman, itu umumnya gitu. Nah, waktu udah 60 ke atas, ya biasanya meninggal gitu, bicaranya soal meninggal. Jadi kalau manusia itu tidak diingatkan bahwa tujuan Tuhan ciptakan manusia di dunia ini adalah untuk apa gitu. Nah, akhirnya manusia itu terjebak ke dalam ya rutinitas seperti ini. Nah, orang-orang duniawi tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal perintah peraturan Tuhan, tidak mengerti akan firman Tuhan, menurut saya wajar-wajar saja dia akan selalu dalam lingkup seperti ini gitu. Jadi dari mulai lahir sampai 70-an firman bilang, atau 80 ya meninggal gitu. Jadi putarannya hanya itu. Dan terus kalau putarannya begitu, percaya nggak gitu bahwa hidup ini setelah hidup di dunia ini ada kehidupan baru di alam akhirat yang kekal? Tidak ada batasnya lagi, tidak akan ada pertanyaan seperti waktu kita hidup di dunia dari mulai 0 tahun sampai 70-80 tahun gitu. Kalau di dunia pertanyaannya kurang lebih, coba teman-teman simak, kurang lebih seperti itu kok. Umur 20 ditanya, 30 ditanya, 40 ditanya, 50 ditanya, 60 ditanya, 70 ditanya. Kurang lebih hanya seperti itu gitu. Jadi nggak bisa banyak lari dari situ. Nah, saya coba pagi ini, kitab Wahyu kan dikatakan kita harus berani gitu, berdiam diri, mati di dalam Tuhan, berdiam diri dalam Tuhan. Dalam arti kata ya kita harus benar-benar mulai belajar mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan kita harus berani melakukan firman Tuhan. Karena saat kita hidup di dunia ini dari 0 sampai 70-80 tahun, ini bukan cuma melulu seperti orang dunia lakukan yang tidak punya arah apa-apa gitu. Ya tahu meninggal ditinggal semua gitu. Apa yang dibawa nggak ada gitu. Semua ditinggal di dunia. Jadi buat apa? Kalaupun kita offer ke warisan ke anak-anak, emangnya anak-anak bisa neruskan gitu? Juga belum tentu bisa neruskan. Ya jangan-jangan nggak nyampe ke cucu kita, hartanya juga sudah habis, harta kita yang wariskan juga sudah habis. Jadi rasanya kita mesti sadar bahwa kita hidup di dunia ini adalah sifatnya sementara, fana, untuk proses kehidupan kita di alam akhirat yang kekal gitu. Nah, ini yang harus disimak teman-teman. Ini saya mulai dari judulnya, saya buat seperti itu dari kitab Wahyu 14, kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Nah, sekarang saya coba lari masuk ke dalam yang saya alami gitu. Yang saya alami itu saya coba baca di sini. Yeskiel 16, ya, kitab Yeskiel ya pasal 36, ayatnya 25 sampai 38 gitu. Nah, ini saya coba bacakan kitab Yeskiel pasal 36 ayatnya 25 sampai 38. Saya baca cepat saja teman-teman, dan saya baca secara universal gitu biar bisa lebih mudah dimengerti. Tuhan akan mencurahkan kepada kita air jernih yang akan melahirkan kita dari segala kenajisan kita dan dari semua berhala-berhala kita. Tuhan akan melahirkan kita. Kita akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan Tuhan berikan kepada kita hati yang taat, teman-teman. Jadi firman Yeskiel katakan seperti itu, bahwa Tuhan akan melahirkan kita gitu. Tuhan akan memberi satu hati yang baru dalam kita gitu. Roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batin kita, dan Tuhan akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Nah, ini teman-teman, ini bukti bahwa roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batin kita. Jadi teman-teman harus sadar bahwa di dalam kita adalah bait suci untuk Tuhan, di mana Tuhan tempatkan roh Tuhan di dalam kita. Kalau sebutan di sini batin gitu, tapi kalau kita pecah lagi antara batin itu antara jiwa dengan roh gitu, ya roh Tuhan itu ada di dalam roh kita gitu, bukan di jiwa kita, tapi di roh kita. Tapi karena orang dunia sebut batin itu menjadi satu antara jiwa dan roh, ya orang nyebutnya di dalam batin gitu. Roh Tuhan ada di dalam batin kita, dan kita akan diam di dalam negeri yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyang kita, dan kita akan menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Allah
kita gitu. Nah, Tuhan pengennya seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan itu pengen jadi Allahnya kita gitu. Nah, Tuhan akan melepaskan kita dari segala dosa kenajisan kita, dan Tuhan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Tuhan tidak lagi mendatangkan kelaparan atas kita gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, janji Tuhan seperti itu ya, akan ada tuaian janji Tuhan yang memang menjamin tidak lagi mendatangkan kelaparan untuk kita gitu. Tuhan juga memperbanyak buah pohon-pohon kita dan hasil ladang kita, supaya kita jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Nah, ini kan satu bukti bahwa waktu kita belajar melakukan firman Tuhan, tidak aneh gitu apabila kita mengalami penderitaan lahir batin gitu, kita alamin ini ya untuk ya mengetahui apa yang Tuhan inginkan pada akhirnya gitu. Nah, ini seperti itu. Tuhan juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa setelah kita melakukan firman gitu. Dan kita akan teringat-ingat kepada kelakuan kita yang jahat dan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, dan kita akan merasa mual melihat diri kita sendiri karena kesalahan-kesalahan kita dan perbuatan-perbuatan kita yang keji. Jadi waktu kita sudah mengerti akan firman Tuhan, kita baru sadar bahwa kita ini menjijikkan sekali gitu hidup kita cara yang dulu gitu. Bahkan Tuhan katakan dia bisa merasa mual, kita akan merasa mual akan kehidupan pola hidup kita yang dulu gitu. Bukan karena kita Tuhan bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kita, dan biarlah kita dipermalukan karena kelakuan kita. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari Tuhan mentahirkan kita dari segala kesalahan kita, Tuhan akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan akan dibangun kembali. Jadi Tuhan janji apabila kita sudah mengerti akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, Tuhan janji bahwa ya akan dihidupkan lagi gitu. Jadi apa yang kita tinggalkan seperti jadi berantakan semua gitu ya, Tuhan akan bangun kembali ya, kalau kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang seharusnya gitu. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripada kita. Nah, Tuhan akan buktikan kepada orang-orang lain bahwa ya setelah kita mengikut Tuhan, ya jelas akan ada pemulihan yang lebih baik dan benar gitu dalam hidup kita. Ini terkait harta tahta juga teman-teman. Jadi harta tahta, nafsu-nafsu yang positif yang akan dirubah Tuhan itu akan tampak oleh orang-orang yang melihat kita gitu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah sekarang didiami menjadi kubu gitu. Jadi orang-orang akan tahu bahwa oh, kok kita jadi ada kehidupan lagi yang jauh lebih baik dan benar gitu daripada kehidupan lama kita. Nah, ini akan jadi kesaksian buat mereka teman-teman. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitar kita akan mengetahui bahwa Tuhanlah, akulah Tuhan, Tuhanlah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Tuhan, aku, Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi Tuhan pola kerjanya seperti itu teman-teman. Jadi jangan aneh teman-teman kalau kita bersama Tuhan itu kita alami banyak sekali permasalahan, kegagalan gitu. Karena memang pola kerja Tuhan tidak bisa terhindar dari itu gitu. Jadi memang harus kita alami itu. Nah, setelah kita mengalami semua permasalahan, baru kita bisa membedakan antara kita mengantisipasi dengan cara Tuhan atau dengan cara kekuatan manusia biasa gitu. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga Tuhan menginginkan supaya kita meminta daripada Tuhan apa yang hendak Tuhan lakukan bagi kita gitu, yaitu membuat kita banyak seperti laut manusia. Jadi Tuhan janji memang kita ini kalau sudah mengenal kebenaran, Tuhan pengen besarkan gitu, bagaimana supaya sebanyak mungkin orang-orang yang sudah bisa hidup dengan benar gitu. Seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi intinya tuh tidak aneh teman-teman apabila kita mengikut Tuhan dalam posisi tertentu, kita seolah dihadapkan dengan banyak sekali permasalahan di mana ya otomatis jadi timbul penindasan, penderitaan dalam hidup kita. Nah, itu adalah memang dasar
bagaimana Tuhan membawa kita untuk bisa hidup lebih baik, lebih benar gitu, lebih seperti yang apa sih yang Tuhan inginkan? Ya Tuhan ingin kita kembali seperti rancangan Tuhan yang awal gitu. Rancangan Tuhan yang awal adalah kita bagaimana bisa hidup maksimal di akhirat nanti, di alam akhirat nanti gitu, alam akhirat yang kekal nanti. Nah, cuman kadang-kadang manusia tidak taat kepada firman Tuhan, tidak tergerak percaya Tuhan, tidak mencari Tuhan, akhirnya tidak mengenal, tidak mengerti Tuhan. Nah, ujung-ujungnya yang ditarget itu hanya bagaimana hidup di dunia yang tadi itu gitu, yang sifatnya fana 70 dan 80 tahun. Ini kasihan teman-teman, apalagi teman-teman yang mau percaya Tuhan gitu, tapi pola pikirnya, pola perasaannya, jiwanya masih sebatas dikungkung seperti orang dunia, yang hanya batasnya itu gitu. Ini kitab Yeskiel saya sudah baca teman-teman, dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 25-38 saya sudah baca. Nah, saya langsung kebut saja masuk ke dalam kitab yang ketiga, kitab 1 Raja-Raja teman-teman. Kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayatnya 1-8. Coba teman-teman bareng-bareng nyari gitu. Jadi di sini kita coba cari 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 6 1-8, ayat 1-8. Nah, ini judulnya teman-teman, Salomo mendirikan bait suci. Nah, artinya di sini ya bagaimana Tuhan ingin kita gitu, kita juga sebagai bait sucinya Tuhan gitu. Kita masing-masing ini adalah mendirikan bait suci. Tapi waktu zamannya Salomo, Raja Salomo, kalau Raja Salomo di Muslimnya itu kalau nggak salah Sulaiman gitu. Jadi Nabi Salomo, Raja Salomo, Raja Sulaiman, menurut sharing dari beberapa teman yang Muslim gitu, ya sama saja, cuman di Nasrani disebutnya Salomo, kalau di Muslim disebutnya Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Tapi saya tidak mengerti apakah isinya sama enggak ceritanya gitu, tapi harusnya sih sama gitu. Nah, ini saya coba bacakan sekali lagi, Salomo mendirikan bait suci judulnya gitu. Nah, waktu itu Salomo itu mendirikan bait suci itu benar-benar secara fisik membangun bait suci gitu. Waktu itu belum cerita masuk ke dalam, masih perjanjian lama. Nah, kalau perjanjian baru kan Tuhannya sudah menyatakan diri ada di dalam kita gitu, sudah di dalam kita sendiri gitu. Jadi ini waktu zaman Salomo masih belum gitu, Tuhannya masih ada di dalam bait suci yang bukan di tubuhnya Salomo gitu. Nah, tapi kalau untuk kita sekarang kan udah beda teman-teman. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan itu. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Coba teman-teman, betapa rincinya yang namanya kitab suci sampai begini pun ditulis gitu. Kita orang mana bisa ingat gitu ukuran-ukuran seperti ini. Tapi kitab suci menulis ini loh karena pengen detail gitu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya, jadi rupanya bentuknya seperti kotak box gitu, nggak mau ada jendela gitu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya, jadi mungkin nggak mau terbuka atau gimana ini maksudnya gitu. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuat bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga tingkat yang ketiga 7 hasta. Coba teman-teman perhatikan, tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat bawah teman-teman. Tingkat tengah berarti di atasnya nih, itu ada 6 hasta, dan tingkat yang ketiga itu 7 hasta. Berarti kan bayangannya seperti piramid terbalik tuh teman-teman. Jadi dari bawah ke tengah ke atas itu melebar gitu, membesar. Nah, ini ada mentor rohani yang dari internasional gitu, saya pernah dengar khotbahnya, sharingnya gitu, bahwa ini nanti diumpamakan seperti bicara tentang berkat gitu. Itu satu. Terus kedua, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling
sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilubangi gitu. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama bangun rumah itu. Jadi seolah ini diam-diam saja gitu, waktu ngebangun bait suci ini tidak ada apa-apa, seperti diam saja, seperti mati saja, seperti yang tadi di kitab Wahyu tadi, teman-teman. Bagaimana caranya membangun bait suci di dalam diri kita itu ya tidak dengan koar-koar gitu ya, tetap kita dalam proses, tahu-tahu jadi aja gitu. Nah, ini kalau diumpamakan di satu raja-raja itu seolah tidak ada bunyi-bunyian karena udah persiapkan semua gitu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Nah, ini kok sebutan tangga pilin aja dimasukkan, teman-teman, di dalam kitab suci gitu. Nah, tapi ada juga mentor rohani yang terkait tadi gitu, yang cerita ruangan bait suci Tuhan itu ternyata membesar ke atas. Jadi yang tingkat 1 itu istilahnya lebarnya cuma 5 hasta, yang tingkat 2 itu lebarnya 6 hasta, dan tingkat 3 itu 7 hasta. Nah, terkait juga dengan tangga-tangga pilin ini. Tangga pilin itu maksudnya tangga putar, teman-teman. Jadi tangga yang memutar itu. Jadi ruangannya nggak perlu besar, tapi langsung naik. Nah, waktu kita naik kadang-kadang kita nggak nampak apa-apa, tahu-tahu udah nyampe di atas gitu. Nah, ini maksudnya terkait begitu gitu. Jadi ikut Tuhan itu kalau kita membangun bait suci, kembali seperti tadi kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 juga katakan gitu, berdiam diri. Jadi seolah membangun bait suci itu seolah seperti berdiam diri tanpa suara gitu, naik seperti naik tangga pilin, tangga putar yang ringkes gitu, cepat sekali, tapi capeknya udah nyampe lantai 2, lantai 3 gitu, karena memang lingkarannya cuma seperti itu. Tapi waktu naik tangga pilin, kita tidak bisa melihat kanan kiri, teman-teman. Jadi seperti tertutup gitu, tahu-tahu sudah naik lantai 2, tahu-tahu naik lantai 3 gitu, seperti itu, teman-teman. Nah, begitupun juga sudah nyampe lantai 1, 2, 3 ini, kok berkat Tuhan membesar gitu. Jadi dari lantai tingkat 1 itu 5 hasta gitu, naik ke tengah ke lantai 2-nya berarti 6 hasta, dan naik ke lantai 3-nya 7 hasta. Jadi dikesankan seperti itu. Cara kerja Tuhan itu meskipun kita berdiam diri gitu, tidak seperti mati, tapi Tuhan tetap bekerja dengan cara begitu. Kita ditempatkan di satu ruang bait suci yang kita bangun tadi gitu ya, dengan kecepatan yang tidak kalah dengan waktu kita tidak mati ya, waktu kita bergerak seperti orang dunia, dan juga mendapatkan berkat yang lebih karena memang teorinya seperti itu gitu. Jadi semakin naik tingkat ya, level berkatnya juga tadi dikatakan 5 hasta, 6 hasta, 7 hasta. Itu mentor rohani internasional pernah saya dengar seperti itu. Saya nggak mau sebut namanya, teman-teman, biarin itu, biar pengertian saya aja ke situ gitu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, dari kitab 3 kitab ya. Dari judulnya itu saya ambil dari kitab Wahyu 14, 13, pasal 14 dan ayat 13. Saya juga cerita Yehezkiel tadi gitu, kitab Yehezkiel 36, pasal 36 ayat 25 sampai 38. Saya sambung lagi dengan bait suci gitu, yang satu raja-raja pasal 6 1 sampai 8. Tapi intinya gini, teman-teman, saya coba mulai masuk ke dalam draft apa yang saya alami. Intinya yang kita mesti simak dulu gitu. Kadang-kadang doa yang Yesus ajarkan untuk kita, doa Bapa kami itu kan, datanglah kerajaanmu gitu. Jadi ya, Yesus ajarkan ada satu kerajaan yang kita mesti sasar gitu ya, berilah makan secukupnya. Nah, itu juga udah bukti-bukti satu doa yang isinya ya menggambarkan apa sih yang harus kita hadapi dalam dunia ini gitu. Nah, cuman orang dunia kan tidak mengerti, teman-teman, bahwa target hidup itu adalah bagaimana kita sampai hidup di dalam kerajaan sorga yang di alam akhirat nanti gitu. Itu yang Tuhan mau kan, seperti itu. Dan waktu orang dunia lakukan di dunia ini kan terbalik, teman-teman. Bagaimana dia membuat kerajaan di dunia ini loh ya, bagaimana dia mau berharta sebanyak-banyaknya di dunia ini gitu. Nah, ini terbalik sekali gitu. Kalau dengan cara rohani, cara Tuhan, justru sasarannya itu bukan seperti itu. Sasarannya itu bagaimana kita akan menghadapi hidup yang kekal di alam akhirat nanti gitu ya,
tidak dengan terikat di dunia ini malah gitu. Tapi kalau orang dunia terbalik, bagaimana cara membuat kerajaan dunia ini semaksimal mungkin, malah jadi terikat, tidak bisa masuk ke dalam akhirat. Jadi terbalik teman-teman. Intinya kalau dengan Tuhan itu carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, baru yang lain ditambahkan gitu. Tapi kalau orang dunia kebalik, carilah kerajaan dunia lebih dulu, baru yang urusan keselamatan akhirat ditambahkan. Nah, biasanya Tuhan katakan kalau sampai kita udah terbalik, kita mendapatkan kerajaan dunia lebih dulu, berarti kan kita kaya teman-teman. Nah, waktu kita kaya, firman katakan sulit orang kaya untuk bisa masuk ke dalam surga, masuk ke dalam keselamatan akhirat. Kenapa? Karena sudah tersandera dengan target ya di dunia itu. Padahal di dunia itu cuma umurnya yang tadi dikatakan firman 70-80 tahun. Nah, ini saya mulai masuk teman-teman. Tanggal 11 bulan 11 tanggal 11 November tahun 2020, hampir 1 minggu yang lalu teman-teman, dari 1 minggu 6 hari yang lalu tepatnya gitu, terima berita jika Theo Chandra itu meninggal dunia. Theo adalah teman sekelas saat anak-anak saya gitu, dan juga sempat latihan karate bareng-bareng waktu SMP, SMA gitu, latihan karate dengan teman-teman semua gitu. Nah, terus juga bahkan pernah satu tim work gitu, satu tim kerja dengan saya beberapa tahun. Jadi saya cukup mengenal pribadi dia gitu. Dia itu benar-benar aktivis di rumah ibadah itu bagus gitu ya, dari kecil seperti itu. Ya tapi meninggal. Berarti kan seusia saya, sepantaran saya gitu. Jadi berarti umur 60-an Theo ini sudah meninggal. Dan yang jadi pikiran saya itu beberapa bulan yang lalu juga teman saya namanya Wibowo juga baru meninggal juga teman-teman gitu. Jadi yang tadi saya katakan kalau udah umurnya 60-an ke 70, pertanyaannya itu berkisaran antara sakit atau meninggal gitu. Sakit atau meninggal. Memang parameter firman juga katakan bahwa meninggal itu 70-80 tahun gitu. Ya itu apakah memang umur rata-rata orang gitu, baik orang dunia mungkin gitu. Tapi kalau orang rohani, buktinya beberapa tokoh di kitab suci umurnya banyak kok, yang 100 lebih, 120 tahun maksimalnya gitu. Ada seperti Nabi Musa juga mencapai 120 tahun gitu. Sarah, Abraham gitu, umurnya panjang-panjang teman-teman. Jadi saya nggak ngerti, cuman kalau pengen aman kita patokannya 70-80 deh, karena kita nggak ngerti apakah kita benar bisa seperti yang Tuhan inginkan hidup kita gitu, sehingga kita bisa bukan sebagai orang dunia tapi orang yang pilihan Tuhan gitu. Ya kita kan nggak berani katakan seperti itu gitu. Jadi kita parameternya kalau mau aman 70-80 tahun. Nah kalau 70-80 tahun terus apa yang kita lakukan gitu? Bagi teman-teman yang seumur saya dan umumnya yang setelah pensiun 55 tahun gitu, apa gitu yang akan kita lakukan? Apakah kita masih berkutat dengan terus hidup di dunia ini gitu? Ya tanpa mengerti bahwa Tuhan ini mau ajak kita kemana teman-teman gitu. Nah ini yang saya sadarkan itu bahwa di doa Bapa kami juga Yesus ajarkan bahwa ya kita ini diajak untuk datanglah kerajaanmu gitu. Jadi soalnya kita bagaimana hidup di sana gitu. Ya bagaimana kita mempersiapkan diri gitu. Ya persiapan untuk hidup di dalam kerajaan sorga di alam akhirat yang kekal tadi gitu. Itu target kita utama itu. Jadi jangan dibalikin lagi seperti target orang dunia yang targetnya membuat bukan kerajaan sorga tapi kerajaan dunia gitu. Nah ini yang menurut saya sayang dan kasihan teman-teman kalau hanya sebatas itu. Oleh kematian beberapa teman yang seumur, maka terinspirasi oleh firman di kitab suci yang Wahyu pasal 14 ayat 13 tadi gitu. Intinya berbahagialah orang mati yang diam dalam Tuhan sejak sekarang gitu, sejak sekarang ini. Jadi saya kepikir berarti apalagi saya udah umur 60-an gitu, bahkan ya Wibowo dan Theo udah mendahului saya. Apa saya mesti berdiam dalam Tuhan, mati dalam Tuhan itu setelah mati beneran gitu? Sedang tuh firman katakan bukan berdiam atau mati di dalam Tuhan setelah mati, bukan loh. Berarti yang firman katakan di sini adalah bagaimana kita berdiam diri, berbahagialah orang yang mati, yang diam dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berarti saat saya hidup kan.
Nah, bagaimana caranya saya, apakah tunggu 61 atau 65 atau 70 atau 75 atau 80 baru saya berdiam untuk berdiam di dalam Tuhan. Kalau makna saya berdiam dalam Tuhan itu kan tidak jauh-jauh bagaimana kita belajar mengenal mengerti akan firman Tuhan dan bagaimana caranya kita mampu melakukan firman Tuhan. Itu kan parameternya seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa mampu seperti yang perintah dan peraturan Tuhan gitu yang diberikan kepada kita. Nah, ini kalau saya bayangin kalau saya tidak mau dari usia 60 ini berubah total percaya firman yang di Wahyu 14:13 tadi gitu. Nanti kapan lagi saya keburu mati gitu. Ya seperti Wibowo dan Theo sudah mendahului saya gitu kan. Nah, ini jadi saya ingatkan lagi bahwa hati-hati teman-teman, bahwa ada firman yang katakan begitu, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan atau yang diam dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berarti sejak saat kita masih hidup, teman-teman. Jangan nunggu kita udah mati gitu. Nah, ini ini pemberitahuan Tuhan tentang hari penghakiman yang sebenarnya rahasia waktunya bagi kita gitu, kita nggak ngerti gitu. Jadi Tuhan cuma ingatkan bahwa awas loh teman-teman, bahwa kalau kita tidak belajar berbahagia orang mati yang diam di dalam Tuhan sejak sekarang ini, ya nanti hari penghakiman itu akan datang. Hari penghakiman itu kan ada dua, teman-teman, ya, waktu kita meninggal lebih dulu atau waktu kiamat gitu akan dihakimi. Dua-duanya sama, kita akan menghadapi hari penghakiman. Nah, Tuhan ingatkan bahwa ya kalau kita tidak berani, tidak mengerti, tidak berani melakukan perintah Tuhan, bahwa dari saat ini yang terbaik kan dari muda, teman-teman. Kalau saya ceritakan ini sudah 60 lebih gitu, 60-an saya baru mikir, teman-teman jangan sampai terjebak umur 60-an pun masih belum mati di dalam Tuhan, belum berdiam di dalam Tuhan gitu. Nanti kalau hari penghakiman kita datang bagaimana? Nah, untuk Wibowo dan Theo kan sudah ngeduluin kita gitu. Nah, kita juga pasti akan datang, semua manusia akan datang hari penghakimannya masing-masing gitu. Firman di kitab Wahyu 14:13 tersebut terkait dengan impresi firman yang didapat pada kitab Yehezkiel 36 ayat 25-38 yang tadi saya udah bacakan itu, dalam hal mati dalam Tuhan sejak sekarang gitu. Berarti sejak saat kita hidup secara tubuh saat ini, Tuhan ajak agar dapat mematikan pikiran, perasaan kita, pikiran dan perasaan kita, berarti kan jiwa kita gitu, diubah menjadi pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Berarti dirubah menjadi jiwa Tuhan yang ada tertulis dalam firman-Nya gitu. Jadi bagaimana caranya kita pikiran dan perasaan kita dirubah dengan pikiran perasaan Tuhan, di mana pikiran perasaan Tuhan adalah jiwa Tuhan, di mana jiwa Tuhan adalah ya firman Tuhan gitu. Ya karena melalui firman Tuhan kita akan mengerti apa yang Tuhan pikirkan dan pikirkan dan rasakan dan aturkan gitu, perintahkan dan aturkan. Jadi semua jadi firman, teman-teman. Jadi kalau kita udah membaca firman itu, ya kita akan mengerti jiwa Tuhan seperti apa. Mematikan jiwa kita, Tuhan berikan roh Tuhan kepada roh kita, dan dengan memberikan juga pengenalan, pengertian yang baru gitu, sehingga kita jadi berani untuk melakukan firman yang mengait dengan aktivitas kehidupan dan pekerjaan kita, teman-teman. Jadi waktu jiwa kita mau berubah gitu menjadi seperti jiwanya Tuhan, nah maka dari situ ada firman tadi katakan Tuhan juga akan memberikan roh Tuhan gitu, roh Tuhan di dalam batin kita, roh Tuhan di dalam roh kita, karena batin itu terdiri dari jiwa dan roh gitu. Nah, Tuhan itu menempatkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu, berarti ada di dalam roh kita yang berseberangan, berdampingan dengan jiwa gitu. Nah, ini yang ada di dalam batin kita itu. Nah, dari situ roh Tuhan ini akhirnya terus membimbing kita gitu, ya bagaimana mendorong untuk mau mengenal firman Tuhan, bagaimana mendorong untuk mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana mendorong untuk berani melakukan firman. Jadi semua itu karena ada roh Tuhan di dalam kita, sehingga kita bisa lebih berani gitu melakukan itu, ya yang mengait dengan ya baik aktivitas kehidupan kita sehari-hari gitu, atau pekerjaan kita sekaligus gitu.
kita akan masuk ke dalam situ. Proses mematikan jiwa kita membuat kita berani gitu, berani dalam Tuhan, berani berani berdiam diri gitu. Jadi proses mematikan jiwa kita membuat kita berani untuk berdiam diri di dalam Tuhan. Dimana saat kita diam, maka Tuhan melakukan rohnya, melalui rohnya, maka Tuhan melalui rohnya yang menggarap jiwa dan roh serta tubuh kita, ya, agar ada pembaharuan gitu, hidup sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Nah ini teman-teman mesti ingat bahwa saat kita hidup dunia ini adalah Tuhan ingin membuat satu pembaharuan, teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar hidup mengumpulkan duniawi saja dengan cara-cara orang dunia gitu. Kalau cerita kembali lagi, kalau benar-benar orang dunia, kita tidak bisa ngomong benar-benar, karena dia tidak mau percaya Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mengenal dan mengerti akan Tuhan gitu. Susah ngomong, ya itu orang dunia. Tapi ini khususnya buat teman-teman yang tergerak gitu hatinya untuk mau mencari Tuhan, mau mengandalkan Tuhan, mau percaya Tuhan, dan mau mengenal mengerti firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Ini sayang sekali teman-teman apabila teman-teman tidak ngerti bahwa hidup kita di dunia itu adalah untuk mengalami pembaharuan gitu. Pembaharuan yang tidak seperti orang-orang dunia ini, yang bagaimana dirubah menjadi baru seperti apa yang Tuhan kehendaki tadi gitu. Nah ini yang teman-teman mesti sadar dan renungi, ya seperti ini, bahwa Tuhan itu selama kita hidup minta pembaharuan gitu, pembaharuan karakter, pembaharuan pola pikir, pembaharuan pikiran, perasaan, semua gitu. Tuhan pengen yang baru sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan gitu. Saat Tuhan garap kita, Tuhan tetap jaga dan kembangkan kehidupan dan pekerjaan kita, karena hasil garapan terkait kita adalah rumah bait Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu kan waktu kita berdiam diri itu kan ujungnya sasarannya kan pembaruan hidup gitu. Nah, dan juga salah satunya yang Tuhan ciptakan itu adalah bagaimana kita adalah baitnya Tuhan gitu. Kita adalah bait Tuhan yang sedang dibangun. Seperti tadi di kitab Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 8 gitu. Di mana ya perkembangan tanpa terasa berkat kita meningkat gitu. Jadi ini apa yang saya rasakan teman-teman sejak tahun 2007 teman-teman. Benarnya saya mencari Tuhan kan dari tahun 2000, berarti 20 tahun yang lalu. Nah saya mulai terima Tuhan 2007, berarti 13 tahun yang lalu. Dan kalau saya pelajarin 2007 sampai ke 2016 itu pengenalan akan Tuhan itu berubah teman-teman. Nah waktu itu saya sudah mulai belajar untuk berdiam diri gitu. Bagaimana saya berdiam diri, bagaimana yang tadi firman di Wahyu katakan bahwa mematikan diri di dalam Tuhan sejak saat itu gitu. Sejak tahun 2007 sampai sekarang saya belajar mematikan diri. Dan kalau yang saya amati, ya waktu saya mematikan diri di dalam Tuhan itu, banyak sekali aktiviti saya, kebiasaan aktiviti saya berubah teman-teman. Jadi saya lebih banyak, lebih terjun prioritinya bagaimana ke arah rohani gitu daripada ke arah duniawi. Tapi tidak bisa dipungkiri seperti mentor rohani yang dari luar negeri itu yang tadi saya katakan itu gitu, ya bahwa itu terjadi teman-teman. Jadi meskipun kita dalam kondisi seperti menghadapi berbagai masalah, tapi nilai kepemilikan kita itu tidak berkurang teman-teman. Jadi dari tahun 2016 sampai 2020 kalau saya hitung gitu, ya ternyata terjadi pelipatan gitu. Padahal saya mengalami masalah terus gitu. Dari tahun 2007 ya sampai tahun 2020 tidak pernah tidak bermasalah teman-teman. Selalu bermasalah gitu. Selalu alami penderitaan, selalu alami penindasan, baik itu karena urusan kehidupan keluarga saya, baik itu kehidupan usaha saya gitu. Jadi semua ngalami seperti itu. Di keluarga pun juga sampai berasa sekali, dari mulai menghadapi keluarga besar, permasalahan dengan keluarga besar, permasalahan dengan keluarga kecil, permasalahan dengan keluarga sendiri, khususnya dengan pasangan gitu. Itu dialami semua teman. Tapi tidak bisa dipungkiri waktu saya hitung apa yang saya punya tahun 2016 dengan apa yang saya punya tahun 2020, padahal saya mengalami banyak sekali masalah-masalah yang timbul gitu. Tapi kalau dinilai secara
penilaian duniawi kok meningkat gitu teman-teman. Saya juga bingung gitu. Saya juga nggak ngerti, ini kan belum berakhir teman-teman. Apakah tahun 2020 sampai nanti selanjutnya itu terus hilang lagi gitu? Saya juga nggak ngerti gitu. Atau malah berlipat-lipat gak ada lagi? Saya juga nggak ngerti teman-teman. Cuman kalau firman di perjanjian lama katakan yaitu bahwa kalau kita melakukan firman Tuhan itu, ya Tuhan akan gantikan gitu apa yang kita punya itu ya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi yang saya rasakan emang benar teman-teman, itu terjadi meskipun saya tidak ngitung lipatnya, lipat berapa saya tidak hitung gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir gitu bahwa waktu saya tahun 2016 saya pernah hitung-hitung ya kurang lebih tim saya pernah ngitung angkanya segini. Sekarang tahun 2020 4 tahun berjalan, harusnya teoritis itu hilang loh teman-teman, karena saya ini kan lebih masuk ke dalam rohani daripada duniawi gitu. Tapi dalam realita tidak gitu. Tuhan itu bijaksana dan adil gitu, dan bertanggung jawab akan perintah peraturannya, sehingga kalau saya pelajari tidak berkurang tuh malah berlipat gitu. Nah meskipun saya secara detail saya nggak mau ngitung berapa kali lipat gitu, tapi berlipat ya lebih dari 2-3 kali lipat lebih gitu. Nah, meskipun saya belum mengerti apakah yang akan terjadi setelah tahun 2020 ke sana gitu, saya nggak ngerti teman-teman. Jadi mungkin pagi ini saya coba sharekan ini jadi agak panjang teman-teman, mudah-mudahan bisa ketangkap bahwa saya coba gabungkan bahwa kita ini hidup di dunia ini, di dunia ini bukan sasarannya seperti orang dunia bahwa mencari kerajaan dunia gitu, tapi kita ini hidup mencari kerajaan sorga gitu, untuk di alam akhirat yang kekal nanti. Itu satu. Kedua, saya juga ingatkan bahwa kita ini adalah harus melakukan pembaruan gitu. Jadi bagaimana kita harus memperbarui hidup kita teman-teman, bukan cuma sekedar seperti ini saja gitu. Jadi bagaimana kita, jiwa kita dirubah gitu, roh kita, karena ada roh Tuhan di dalam kita, sehingga jiwa kita ini akan mengikuti apa yang roh Tuhan inginkan. Dan waktu roh Tuhan itu dominan di dalam jiwa kita, tubuh kita juga pasti ketarik teman-teman. Jadi akhirnya nanti roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita juga sehat gitu. Akan satu paket dalam mengalami pembaharuan dalam semua sisi dari 3 sisi ini gitu. Pembaharuan untuk roh kita, pembaharuan untuk jiwa kita, pembaharuan untuk tubuh kita teman-teman. Jadi tubuh kita lebih sehat, lebih bagus sekali, lebih aktif, lebih kuat gitu. Dan itu semua itu yang jiwa juga begitu, roh juga begitu. Dan yang ketiga yang saya perlu ingatkan bahwa kita ini adalah bait Tuhan loh, bahwa kita ini Tuhan udah katakan bahwa kita ini bait Tuhan, rumah Tuhan, sehingga karena ada Tuhan, ada roh Tuhan, ada Tuhan yang berbentuk roh Tuhan ditaruh di dalam roh kita, di dalam batin kita gitu. Nah berarti kita ini nggak bisa asal-asal teman-teman. Dan waktu memang roh Tuhan ada di dalam kita yang tadi saya katakan, itu dampak ke kehidupan kita dan dalam pekerjaan kita pun itu berdampak, bukan tidak berdampak, ada dampak gitu. Karena Tuhan maha adil gitu, Tuhan itu maha besar, maha bijak gitu. Tuhan itu tahu kok kita harus apa gitu. Dan benar teman-teman apa yang mentor rohani luar itu katakan, saya alami itu meskipun dalam kondisi yang tidak enak, menderita, tertindas segala macam gitu. Tapi tetap kalau dihitung secara real gitu oleh tim saya, bukan berkurang malah lebih gitu. Nah saya tidak ngerti nanti setelah tahun 2020 apa, karena saya sudah diajar makin hari makin, bukan itu parameternya, tapi lebih lari ke kondisi yang lebih ke alam rohaninya gitu, bukan ke duniawi lagi. Nah saya nggak ngerti nanti berujung bagaimana. Oke, mungkin pagi ini tim saya sudah mulai buka pintu kantor saya gitu. Jadi udah masuk jam kerja. Mungkin saya akhiri seperti ini. Mudah-mudahan bisa tertangkap teman-teman dan bisa berguna buat teman-teman juga. Dan apabila memang bermanfaat, tolong sebarkan juga ke teman-teman atau keluarga yang lain. Oke, see you, bye-bye. One minute to better life. Saat kita mati dalam Tuhan dengan berdiam diri melakukan firman Tuhan, maka dapat terasa berkat Tuhan
meningkat bagi kita. Oke?